Dilansir dari media bondowosonetwork.com bahwa Indonesia merupakan negara terluas ke-14 di dunia dengan jumlah populasi penduduk sekitar 270 juta jiwa. Tak hanya itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi. Indonesia juga memiliki sebanyak 17.504 pulau dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Selain itu, penduduk Indonesia merupakan penganut Islam terbesar sekaligus terbanyak di dunia. Sebagai warga Indonesia, tentu kita akan bangga jika ada negara lain menyebut nama Indonesia. Apalagi yang menyebutkan nama Indonesia sekelas artis dunia atau tokoh dunia, tentu rasa kebanggaan itu akan jauh lebih besar. Lantas, bagaimana jika yang menyebut nama Indonesia adalah tokoh umat muslim sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW? Tentu adalah rasa bangga yang tiada taraf. Nah, ternyata nama Indonesia pernah disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Dikutip Sikok News dari laman bondowosonetwork.com dari kanal YouTube Islam Populer, adalah Abuya Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad menyebut nama Indonesia. Sebelum menelusuri bagaimana Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya pada Indonesia, mari kita berkenalan dulu dengan sosok Said Muhammad. Bagi yang belum tahu, Said Muhammad merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah abad ke-21. Beliau lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertama beliau ditempuh di Madrasah Al-Falah Makkah, tempat ayah beliau bertugas sebagai pengajar. Setelah ayah beliau wafat, beliau langsung didaulat untuk meneruskan syiar dakwah dan majelis taklim yang telah dirintis oleh sang ayah. Setahun sebelum ayah beliau wafat tepatnya pada tahun 1970, beliau berhasil meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Tak hanya itu, di tahun yang sama beliau juga diangkat menjadi dosen di dua perguruan tinggi yakni Universitas Al-Qura Mekah dan di Universitas King Abdul Aziz. Selain itu, beliau juga rutin mengisi pengajian di Masjidil Haram. Setelah cukup lama menjadi dosen di dua universitas, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan lebih memilih untuk fokus mendirikan majelis taklim di kediamannya sendiri. Sebagai seorang ulama, selain bertugas mengajar di berbagai majelis keilmuan, Said Muhammad juga produktif dalam menulis beberapa kitab karya beliau sendiri. Hingga kini kurang lebih sekitar 100 kitab karya beliau sendiri. Antara lain seperti Manhaj As-Salaf, Qawaidul Asasiyah, Syarah Mandumatul Warakat, dan masih banyak lagi. Bahkan karya beliau, sekarang banyak yang telah diterjemahkan ke bahasa lain seperti Perancis, Inggris, dan Indonesia. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki sangat mencintai orang-orang Indonesia, karena beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang Indonesia. Meski setiap nabi mencintai dan mengasihi umatnya, namun menurut ahli tafsir Prof. Quraisy Shihab, kecintaan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya lebih besar dibanding para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah tidak berkenan umatnya mendapatkan azab, sekalipun mereka menolak seruannya. Tetapi Rasul justru mendoakan agar suatu saat Allah memberikan hidayah. Di Indonesia misalnya, meskipun penduduknya tak semuanya taat, Rasulullah tetap membersihkan nama Indonesia saat bertemu dengan Said Muhammad. Semua berawal ketika Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya, pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Tiba-tiba, beliau mengalami semacam kondisi yang tak biasa.
Beliau ternyata mengalami kasyaf, yakni terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi. Dalam peristiwa ini Sayyid Muhammad bertemu dengan Rasulullah dan berjibun orang di belakangnya. Sayyid Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku dan aku juga sangat mencintai mereka." Sayyid Muhammad kembali bertanya, "Dari mana mereka berasal, wahai Rasulullah?" "Indonesia," pungkas Rasulullah. Setelah kejadian tersebut, Sayyid Muhammad ternyata tidak berdiam diri. Sebagai bukti kecintaan beliau, adalah mendirikan pondok khusus untuk santri-santri berasal dari Indonesia. Selain itu, perlakuan Sayyid Muhammad Al-Maliki terhadap masyarakat dan ulama Indonesia pun amat sangat baik. Apalagi ketika beliau mendapatkan kunjungan dari orang Indonesia. Tak tanggung-tanggung, beliau sering memberikan buah tangan untuk hadiah pula. Selama hidup beliau menjadi ulama di Timur Tengah, beliau sering berkunjung ke Indonesia. Terakhir sebelum wafat, beliau mengundang seorang habib dari Indonesia untuk menemaninya sampai beliau tutup usia. Sayyid Muhammad Al-Maliki wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau tanggal 30 Oktober tahun 2004 Masehi, dan dimakamkan di Al-Mala di samping makam Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana menurut sahabat Muslim, apakah merasa bangga bahwa kita sebagai seorang Muslim yang tinggal di Indonesia merasa bangga dengan kabar ini? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan bagikan ke semua. Agar semua sahabat Muslim kita tetap mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah sangat mencintai kita dan kita dapat bertemu dengan Rasulullah dan meminum air dari telaga Al-Kautsar melalui tangan beliau. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami dan tetap jalin ukhuwah dan jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.